Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita berjumpa lagi di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran kedua. Marilah anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan bahwa keberagaman akan memperkaya ketika bekerja sama dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri bekerja sama dalam keberagaman dengan terperinci. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah berlatih, siswa mampu mempraktikkan tarian bungung jumpa dengan formasi dan iringan musik dengan benar. Anak-anak, Indonesia yang beraneka ragam atau beragam kebudayaan, adat istiadat, agama, mata pencaharian, tarian. Nah, selain itu juga Indonesia memiliki keberagaman berupa rumah adat. Kita harus mensyukurinya karena keberagaman itu membuat Indonesia sebagai negara yang kaya raya dan negara yang memiliki rasa kebinekaan yang membuat bangsa kita selalu bersatu padu. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita cari tahu apa saja keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini sudah Bu Guru perkenalkan kemarin di subtema sebelumnya, namanya rumah gadang, rumah adat dari Sumatera Barat atau Sumbar. Yang kedua, ada rumah Aceh, berasal dari Nangru Aceh Darussalam. Rumah adat selanjutnya ada rumah Balai Batak Toba, rumah adat dari Sumatera Utara atau Sumut, disingkat Sumatera Utara itu Sumut, ini dari suku Batak Toba. Yang selanjutnya namanya rumah Tongkonan, rumah adat Sulawesi Selatan atau Sulsel, berasal dari suku Toraja. Hampir sama ya antara rumah adat Balai Batak Toba dengan rumah Tongkonan. Yang membedakan adalah besar kecilnya dan bentuk atapnya. Rumah selanjutnya namanya Balai Leo, rumah adat dari Provinsi Maluku. Dan rumah apung ini namanya rumah rakit, berasal dari Bangka Belitung. Yang selanjutnya merupakan rumah adat bernama Honai yang berasal dari Papua. Dan rumah adat namanya Mboruniang yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT. Antara Honai dan Boruniang ini ada kesamaan bentuk atapnya yang berasal dari terbuat dari jerami. Bentuknya agak sedikit berbeda. Yang pertama seperti setengah lingkaran dan yang kedua adalah seperti kerucut. Biasanya rumah adat ini berada di kawasan lembah ataupun kawasan gunung. Anak-anak, setelah kalian tadi melihat tentang keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia, marilah anak-anak bersama-sama kita membaca sebuah bacaan yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai.
Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah mempunyai contoh gambar rumah adat Maluku. Bayi Leo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika kepingan-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Itulah sebuah bacaan tentang kerjasama yang ada di lingkungan sekolahan. Marilah anak-anak, kita menjawab soal yang ada di buku paket secara bersama-sama. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat dari daerah lain. Mozaik, kalau bahasa kita biasanya bongkar pasang yang terbuat dari kertas. 2. Apa ide yang dimiliki Edo? Edo memiliki ide membuat mozaik rumah adat Maluku. Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? Cara menyikapi ide yang berbeda adalah dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu baik, bisa untuk dilaksanakan, akan tetapi jika ide yang disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut. 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide yang semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru kita. Untuk soal selanjutnya, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasamanya adalah membuat mozaik rumah adat. 6. Apakah manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaatnya adalah tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. Hal baik apa yang dapat didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Yaitu mendapatkan manfaat agar tercipta kerukunan kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. Sama ya seperti jawaban yang di nomor 6. Yang kedelapan, nilai-nilai apa saja yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Yang pertama adalah nilai kerjasama dan yang kedua adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, kita selalu harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena memberikan teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami, sehingga kami dapat saling sayang dan menghormati antar sesama. Berikut ini adalah contoh bentuk kerjasama di masyarakat.
Yang pertama, kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, turut ikut dalam melaksanakan ronda malam atau siskamling di lingkungan setempat. Yang ketiga, gotong royong membersihkan selokan bersama-sama. Terus, selanjutnya, gotong royong membangun jembatan, gotong royong membersihkan kelas dan taman, serta bentuk kerjasama yang biasa kita lakukan di sekolah adalah berdiskusi dalam pembelajaran. Seperti tadi, Lani dan Edo. Manfaat kerjasama yang pertama, pekerjaan berat terasa ringan. Kedua, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Menjalin hubungan kekeluargaan, dapat saling mengenal dengan sesama teman atau dengan orang lain. Meningkatkan rasa kebersamaan atau kekompakan. Oke anak-anak, supaya kita tahu bahwa Indonesia itu beraneka ragam. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Dan tujuan-tujuan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercapai. Atau dengan skala kamu sebagai anak, tujuan kamu apapun yang dilakukan, jika dilakukan dengan kerjasama, tujuan baik pun akan tercapai dan terasa ringan. Masihkah ingat kalian bahwa ada tari yang namanya Bungong Jumpah dari Aceh atau Bunga Cempaka? Mari kita simak kembali video berikut ini. Oke anak-anak, setelah kalian mendengar cuplikan video dari Bu Guru yang disajikan tadi, maka kalian tahu bahwa di dalam video tersebut ada musiknya. Kedudukan sebuah musik tidak hanya sebagai pengiring saja, melainkan juga sebagai penguat suasana dan penekanan terhadap penyampaian dari makna tari. Musik dalam sebuah tarian memiliki beberapa fungsi, antara lain memberi irama atau membantu mengatur waktu. Kedua, memberi ilustrasi atau gambaran suasana pada tarian. Ketiga, membantu mempertegas ekspresi gerak. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Marilah anak-anak kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.